Masa lo nggak tahu kopi Bang Jenggot? Dari mana? Itu. Bang, mau pesen dong. Boleh, mesin apa? Ada apa aja ya? Ada gula aren, ada coklat, ada hazelnut, ada vanilla, ada red velvet. Yang paling diminati di sini yang mana? Hazelnut. Oh ya udah, hazelnut satu. Oke, siap. Oke, saya duduk dulu ya. Iya. Oke, sebelum ke cara pembuatannya, kita harus tahu aspek terpenting sebelum membuat kopi itu sendiri ialah espresso. Tapi apakah kalian tahu apakah itu espresso? Espresso merupakan kopi yang dihasilkan dari proses penyeduhan kopi dengan tekanan dan suhu tinggi. Kopi espresso dibuat dengan menggiling kopi hingga halus, lalu dipadatkan atau biasa disebut pumping, kemudian kopi diseduh dengan tekanan tinggi dengan suhu yang tinggi, sehingga menghasilkan ekstra kopi yang kental. Untuk penjelasan lebih lanjut silakan simak video berikut. Bener banget apa yang udah dibilang sama Mas Google. Cuman di sini gue mau nambahin sedikit mungkin basic buat kalian untuk mengenal lebih jauh tentang kopi. Sebenarnya semua jenis kopi itu bisa digunakan untuk espresso. Cuman ada beberapa karakteristik yang emang tidak dicocokkan untuk espresso gitu. Bukan nggak bisa ya, bisa. Cuman karakteristiknya itu kurang gitu. Nah, apa aja sih kopi-kopi yang emang cocok untuk dijadikan espresso? Oke, jadi di sini udah ada dua buah jenis kopi, yaitu satu dari Robusta Lampung dan satu lagi ada dari Arabica Gayo. Nah, bedanya apa sih Robusta sama Arabica ini? Dan apa yang cocok untuk dijadikan espresso gitu? Oke, disclaimer ini sesuai pengetahuan gue ya. Jadi karena gue masih belajar juga, mungkin kalau ada yang lebih paham tolong dikoreksi. Oke. Nah, jadi bedanya Robusta dengan Arabica itu Arabica ini memiliki warna yang sedikit lebih cerah daripada Robusta. Ini dulunya ini sama-sama medium to dark. Di roasting medium to dark. Tapi kalau misalkan Arabica ini memiliki warna yang sedikit lebih cerah lah gitu. Ya, bisa dilihat kalau misalkan warnanya itu sedikit lebih cerah dibandingkan dengan yang Robusta. Tuh, kalau Robusta tuh lebih gelap lah bisa dibilang. Oke, yang kedua ada di aroma. Untuk aroma Arabica ini dia cenderung lebih menonjol gitu, lebih wangi, lebih apa ya? Aromanya tuh khas kalau Arabica tuh. Jadi Arabica ini sebenarnya cocok untuk dibuat dengan metode manual brew seperti V60 atau 360 dan cold brew dan segala macamnya. Ini cocok banget buat dibikin manual brew. Tapi Arabica ini cocok gak sih buat espresso? Sebenarnya cocok-cocok aja ya. Cuman karena karakteristiknya dia ini lebih ke menonjol aroma dan rasanya tuh pahitnya tuh pahit gimana ya? Pahit kecut gitu. Pahit bukan kecut apa ya? Ya pokoknya pahitnya tuh beda lah daripada si Robusta ini. Nah, untuk Arabica sendiri ini memiliki rasa yang khas lah gitu, tersendiri dengan caranya masing-masing. Kalau emang tekniknya tuh benar gitu. Contohnya kayak bisa dibuat V60, bisa dibuat 360, bisa dibuat Japanese Ice. Kalau misalkan metodenya benar atau ya pokoknya dengan metode masing-masing memiliki cita rasa yang bisa berbeda gitu, yang khas, dan tentu saja aromanya tuh enak banget kalau emang dibuat dengan metode manual brew gitu. Jadi ya mungkin si Arabica ini lebih cocok untuk dibuat dengan metode manual brew, sedangkan Robusta yang gelap ini dia lebih cocok digunakan dengan metode espresso atau yang lainnya gitu. Cocok untuk dibuat espresso, cocok untuk diracik latte, terus ya segala macam americano dan lain-lain. Ini lebih cocok menggunakan mesin espresso karena pahitnya dari Robusta ini sangat kuat gitu. Ya bisa dibilang biangnya kopi lah ini. Kalau dijadiin espresso itu kan biang kopi ya. Makanya di pahitnya itu pahit banget gitu. Pahitnya itu beda sama Arabica karena Arabica ini lebih cocok dibuat diseduh lah istilahnya ya, atau diseduh gitu manual brew dengan teknik yang macam-macam, V60, terus 360, Japanese Ice dan lain-lain. Kalau misalkan Robusta ini lebih cocok untuk digunakan di mesin atau espresso. Nah, langsung aja kita coba metode-metode yang udah gue sebut tadi. Mulai dari Robusta dulu mungkin ya. Gue akan ngejelasin teknik cara pembuatan espresso menggunakan Robusta ini. Oke? Stay tune terus, jangan kemana-mana. Oke, kalau tadi kita udah ngebahas tentang jenis-jenis dan karakteristik aroma dari dua jenis kopi. Sekarang kita lanjut ke tahapan untuk bagaimana cara membuat espresso. Oke, jadi basicnya hal pertama yang harus diperhatikan itu adalah size dari grinder itu sendiri.
ukuran dari mata bor grinder yang akan kopi yang akan kita haluskan menggunakan grinder gitu. Nah, untuk robusta dibuat espresso dengan mesin. Ini kan nanti akan dijadikan bubuk ya, akan kita giling, kemudian dijadikan bubuk, lalu bubuknya itu akan kita masukkan ke dalam portafilter. Ini namanya portafilter, dan tentu saja akan kita timbang ya menggunakan rumus rasio 1:2 atau 1:3. Sorry, belibet. Nah, untuk ukurannya sendiri yang harus kita perhatikan adalah jika untuk menggunakan espresso kita harus menggunakan ukuran yang paling kecil atau sebisa mungkin kecil lah. Karena apa? Kalau misalkan terlalu besar size-nya, kalau kecil itu kisaran dari 0 sampai 1 ya. 0 sampai 1 atau 2 lah. Kalau di 2 ke atas itu kayak 3, 4 dan 5 itu udah termasuk ukuran size besar. Karena size besar itu cocoknya untuk Arabica karena bisa seduh langsung. Kenapa Robusta itu lebih cocoknya size kecil? Karena nanti bubuk ini akan kita masukkan ke portafilter kan. Jika ukuran bubuknya itu terlalu besar, maka kapasitas dari portafilter ini tidak mencukupi untuk kita masukkan ke dalam sistem lock dari mesin espresso ini sendiri gitu loh. Makanya kita harus memakai bin size dari grinder yang kecil gitu, dengan ukuran ya antara kisaran 0 sampai 1. Saya sendiri cenderung menggunakan 0, tapi biasanya setiap grinder itu memiliki karakteristiknya tersendiri juga gitu loh. Maksudnya kayak beda merek, beda kecocokan ukuran dari green size-nya ini gitu loh. Oke, langsung aja kita masukin satu cup robusta untuk kita jadikan espresso dengan bin size 0 ya. Masukin aja ke sini. Lalu kita nyalakan. Oke, kalau sudah digiling, dijadikan bubuk, lalu kita masukkan ke dalam portafilter untuk kita jadikan espresso. Rumusnya ini rasio banding 1:3. Di sini kita pakai 19 gram kopi. Ya, ini bisa dilihat 19 gram kopi. Oke, ini udah 19 ya, bisa dilihat tuh 19 gram kopi dengan hasil jadi kali 3, yaitu kurang lebih 57 ya. 19 kali 3 57. Oh ya, tidak lupa setelah kita timbang, kita harus nemping tuh kita press agar selain lebih rapi juga lebih padat gitu. Oke, kelihatan sini udah lebih padat. Setelah itu kita masukkan ke dalam mesin espresso. Oke, jangan lupa kita menggunakan timbangan agar hasilnya lebih akurat dan presisi. Jika sudah, kita pencet tombol ya. Bisa dilihat, itulah hasil espresso yang dikeluarkan. Ya, kurang lebih 57 sampai 60 lah. Lebih dikit nggak ngarah, oke. Setelah itu sudah jadi inilah espresso. Tinggal kita campur untuk adon untuk
tinggal kita campur ke adonan untuk membuat kopi, entah itu latte atau ya kopi susu lain-lainnya, dan americano juga bisa. Oke, sekian, lanjut ke proses produksi. Oke, tahap pertama kita masukkan, kita sediakan wadah untuk mengaduk. Kemudian kita masukkan susunya. Setelah kita masukkan susu, kita masukkan creamer ya, secukupnya. Setelah itu kita aduk menggunakan hand mixer. Setelah creamer sudah larut, kemudian masukkan gula aren secukupnya semuanya. Oke. Setelah itu kita masukkan, aduk dulu, aduk. Nah, kemudian kita masukkan es batu. Pastikan tangannya bersih ya. Dan yang terakhir kopi espresso yang sudah kita buat tadi. Sudah jadi, tinggal diaduk. Karena ini ada es batu, mungkin nggak usah dikenain ya, soalnya nanti bisa mencak kemana-mana. Oke, tinggal kita masukkan ke dalam botol. Ya, ini botolnya. Dan kopi susu gula aren siap dihidangkan. Tutup, tutup. Kemudian ini lock. Tada, sudah jadi. Nah, untuk yang vanilla itu gimana sih? Yang vanilla? Nah, untuk yang vanilla ataupun hazelnut itu kurang lebih sama, cuman hanya ditambahkan sirup vanilla ya. Kalian bebas bisa pakai apa aja. Sirup vanilla itu kurang lebih satu botolnya itu 20 gram, dan ya tinggal kalian campur. Dan disclaimer, kalian kurangin kopinya mungkin ya, kurangin 10%, dan ya kurang lebih sama prosesnya sama kayak tadi, jadi mungkin gua nggak perlu jelasin. Oke, sampai sini cara pembuatan produksi dari kopi Bang Jenggot. Terima kasih sudah menonton. Boleh, silakan. Mas mau pesen dong. Boleh. Menu best seller di sini apa ya? Ada gula aren sama hazelnut. Oh, gula aren nih boleh? Gula aren? Iya. Satu. Oke. Tapi saya nggak bawa cash mas. Oh, bisa pakai Kris. ya. Oke. Oke. Ini mas udah ya mas? Iya. Oke, makasih. Nah, ini nih yang ditunggu-tunggu. Makasih. Ya, sama-sama. Emang benar kata orang-orang, kopi Bang Jenggot cocok buat nemenin nugas. Kalian suka kopi apa suka coklat? Kopi. Kopi kalau gua. Iya, gue juga kopi. Kalau gue kopi juga. Enak. Gue sih lebih suka kopi americano. Warna apa? Kopi ini. Kopi susu gula aren. Warna apa? Gula aren. Warna merah. Warna merah sih? Oh iya. Udah gitu kan. Siapa berarti? Tadi kalau coklat kenapa tuh coklat tuh? Warna hijau. Lu suka kopi apa coklat? Aku nanya dulu. Bahasanya teh sih, lebih ke teh. Oh, ini dulu. Kok dari jauh sih? Gue suka kopi, Kopi. Biasanya lu kalau pesen kopi apa? Ini siapa nih? Kopi yang ada campuran susunya sih. Oh, Jadi, kopi susu ya? Kopi Iya. susu gula aren juga masuk. Kopi Iya, susu iya. apa ya? Pokoknya tuh bukan kopi hitam. Kopi kan bapak-bapak. Tapi americano hitam loh. Oh iya ya. Ya kan? Warna apa? Hijau. Ini sebenarnya. Di sini ada makanan nggak sih? Tuh. Di sini ada makanan nggak? Ada itu ada bener. Apa aja? Ada nasi goreng, ada mie goreng, ada mie rebus. Emang ada? Ada. Oh. Oh, sebelah boleh panas, kita mah gaya bebas.